Allahu 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 Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amin. Amma ba'du. Kemudian yang dimuliakan Allah, sambung pembacaan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi. Kita sampai muka surat 204, masih berkenaan tentang ar-raja, yaitu harapan, dan juga al-khauf, yaitu merasa takut. Betul ya? Sampai paragraf yang bawah, dari bawah 1, 2, 3, 4 dari bawah. Oleh karena itu, orang yang ingin beribadah hendaklah membiasakan diri memberi peringatan kepada nafsunya dengan dua hal di atas. Maksudnya dengan harapan akan rahmat Allah dan dengan ancaman, ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada harapan, ada rasa takut. Jika tidak, maka nafsunya tidak berkemauan untuk beribadah. Ya, tanpa ada dorongan harapan dan rasa takut, seseorang sulit untuk beribadah. Bertolak dari sini, dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat berkali-kali tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi pahala kepada sesiapa yang taat dengan ganjaran yang banyak, sehingga seseorang tidak akan kuat bila mana tidak mendapat bahagian atau balasan pahala. Maksudnya tidak sabar. Banyak dalam Al-Quran janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hadis, siapa yang buat begini maka dia akan dapat begini, siapa yang melaksanakan ini dapat begini, ya. Tentu orang yang berakal dia akan menginginkan itu. Dia tidak akan tahan mendengar janji-janji tersebut, ingin segera mendapatkannya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa amaran dan ancaman Allah ke atas orang-orang yang durhaka dengan siksaan yang sangat berat dan pedih. Jadi dua hal yang bertolak belakang ada semua di dalam Al-Quran. Yang berbuat baik dapat pahala surga, yang berbuat buruk dapat ancaman neraka. Kenapa itu semua disebutkan dalam Al-Quran? Supaya orang beribadah, supaya orang bergerak, ya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dosa-dosa. Jika perasaan takut dan harap ini telah dimiliki oleh seorang hamba, maka akan lancarlah ia dalam mengerjakan ibadah jauh dari perasaan payah dan masyarakat. Masyarakat ini masyakoh, ya, kesulitan, sama juga dengan kepayahan. Kalau hati seseorang sudah penuh dengan harap dan takut, maka akan lebih mudah mengerjakan ketaatan atau ibadah. Ya. Jika engkau menanyakan tentang hakikat raja, sekarang Imam Al-Ghazali membahas tentang apa hakikat raja dan khauf. Ya. Jika engkau menanyakan tentang hakikat raja dan khauf itu dan bagaimana hukumnya, maka hendaknya engkau maklumi bahwa kedua-duanya itu menurut ulama sufi berarti kembali kepada bahagian khawatir. Maksudnya adalah amalan hati. Jadi raja atau harapan, kemudian khauf atau takut itu adalah khawatir. Khawatir itu makhawara, sesuatu yang atau terlintas di dalam hati seseorang. Ya, khawatir. Maknanya bukan perbuatan yang zahir, tetapi itu adalah satu amalan hati. Ya, jadi harap dengan takut itu amalan hati. Yakni hal-hal yang belum dapat diketahui dengan pasti, sedangkan yang dapat dicapai oleh seseorang hanyalah muqaddimah atau pendahuluannya sahaja. Wa innamal maqdur lil abdi muqaddimatuha.
Sedangkan sesuatu yang di dalam hati yang khawatir, terlintas, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang, itu di luar kemampuan manusia. Maksudnya apa? Kita sendiri tak dapat mengatur hati kita. Kita tiba-tiba takut, tiba-tiba berharap, tiba-tiba cinta, tiba-tiba benci. Itu kan hati, ya. Semua yang terlintas di dalam hati. Kita sendiri tak dapat mengaturnya. Tengok sesuatu yang baik suka, nak menahan tak dapat. Tengok sesuatu yang buruk benci, nak ditahan juga tak dapat. Begitu juga dengan raja dan khauf, harapan dengan ketakutan itu sama juga. Ya, terlintas di hatinya ingin masuk surga, ingin bertemu dengan mak ayahnya, ingin bertemu dengan orang-orang baik yang sudah mendahulunya. Itu harapan. Ya. Begitu juga dengan takut, tiba-tiba terlintas dalam hatinya takut nanti dikubur, disiksa, di akhirat dimasukkan neraka. Nah, tiba-tiba itu semua adalah ada di dalam hati. Meskipun orang diam saja, tetapi hatinya tidak diam. Ya, hatinya ada lintasan-lintasan, itu dinamakan dengan khawatir, dan kita tak dapat mengaturnya. Maka dalam Al-Quran disebut apa? Wallahu yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Jadi kita ini tak dapat mengatur hati kita. Yang mengatur hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah untuk diatur hati ini, yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, yang memusing-musingkan hati. Dalam hadis disebutkan hati hamba atau manusia itu seperti kita pegang guli, tahu guli ya? Guli-guli. Kita pusing ke kanan, pusing ke kiri, ke atas, ke bawah, sengaja dengan dua jari dia berpusing mana-mana. Ya, baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Begitu mudahnya seolah-olah hati kita itu adalah guli di antara dua jari. Nah, dan dua jari Allah SWT, seolah-olah seperti itu. Ya, jadi supaya kita paham, mudah bagi Allah untuk memusingkan. Yang takut jadi aman, yang aman jadi takut, yang cinta jadi benci, yang benci jadi cinta. Mudah bagi Allah. Yang iman jadi kufur, yang kufur jadi iman. Tinggal dipusing saja hatinya. Kita pun tak dapat. Ya. Jadi jangan menyangka aku akan atur hatiku sendiri. Nah, Allah yang mengatur hati itu. Nah, maka itu semua kekuasaan dan kemampuan Allah. Wa innamal maqdur lil 'abdi muqaddimatuha. Yang mampu dikerjakan oleh hamba adalah muqaddimah atau pendahuluannya. Lalu mereka berkata, yaitu para ulama di kalangan kita berpendapat bahwa al-khawfu ra'datun tahdutsu fil qalbi an dhanni makruhi janaluhu. Khauf atau rasa takut itu ialah suatu getaran yang terjadi di dalam hati ketika ada perasaan akan menemui hal-hal yang tidak disukai. Jadi ini definisi khauf. Ra'datun, ra'd itu suatu yang datang secara tiba-tiba. Kita lihat petir tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba datang, kita tak menyangka. Tiba-tiba sudah ada cahaya kilat, ra'datun, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, getaran ya, di dalam hati. Anzon di makruhin, tentang anggapan atau perasaan ya, akan sesuatu yang tidak disukai. Tiba-tiba membayangkan ada ular, misalkan begitu, maka dia takut. Tiba-tiba membayangkan di hadapan itu ada perompak, takut. Tiba-tiba contoh orang suruh berjalan malam-malam di tempat gelap, tiba-tiba membayangkan ada hantu. Apa hantu ini? Ya mungkin jin yang dimaksudnya, boleh jadi jin. Dia takut. Itulah khauf. Begitu juga orang yang meniti jalan ibadah, dia takut. Takut apa? Tiba-tiba takut terbayang api neraka. Tiba-tiba terbayang orang masuk kubur. Ya. Tiba-tiba ada perasaan itu. Ya. Jadi itu yang dinamakan dengan khauf. Begitu juga dengan khasyah. Itu dua kata yang hampir sama tapi tidak sama. Khasyah, khauf dengan khasyah sama-sama takut. Ya, demikian dengan khasyah. Perbedaan antara khauf dengan khasyah. Khauf itu kan khauf dengan khauf. Wa amanahum min khauf. Surah Quraisy. Yang kedua adalah khasyah.
Dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Dzalika liman khasyiya, khasyi dengan ya. Khasyah isimnya ya. Rasa takut. Jadi ada khauf, ada khasyah. Dua-duanya sama-sama rasa takut. Perbedaannya kata Imam Al-Ghazali ialah bahwa khasyah itu disertai perasaan mengagungkan dan hebat. Takut disertai dengan perasaan bahwa yang ditakuti itu hebat dan agung. Maka khasyah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau khauf itu berlaku kepada semua yang ditakuti. Takut kepada ular itu khauf ya. Sebab kita tak menganggap ular ini agung, mulia, yang patut dimuliakan. Kalau begitu orang akan menyembah ular. Tapi khasyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di saat yang sama dia takut, dia juga meyakini keagungan dan kemuliaan yang ditakuti itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari khasyah itu kemudian muncul ta'zim, keagungan kepada Allah. Seperti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khasyah ini lebih khusus. Maka ada wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna 'adzabah dalam Quran. Mereka itu khasyah kepada Allah dan khauf kepada siksanya. Nah, di situ ada dua kata disebut dalam satu ayat. Mereka itu khasyah kepada Allah dan khauf kepada azab, kepada siksa neraka. Kenapa dibedakan? Sebab khasyah itu ada rasa pengagungan. Ya, jadi itu ya, perbedaan yang mungkin tipis ya. Kalau secara bahasa mungkin sama. Dia takut begitu saja. Ya khauf dengan yakhsha itu sama. Tapi secara istilah ada pengagungan pada khasyah yang tidak ada pada khauf. Adapun lawan khauf, ya sekarang lawan kata. Lawan daripada khauf, takut adalah berani. Ialah berani atau merasa aman. Maknanya orang kalau tidak takut ya berani. Atau orang kalau tidak takut berarti merasa aman. Ya, jadi khauf dia punya dua lawan kata. Lawan katanya khauf boleh jadi berani. Maka orang yang tidak takut kepada Allah dia berani buat dosa. Atau dia merasa aman, tenang. Nah, sebab dia tak takut. Dia buat dosa pun hatinya tenang dia, tidak takut apa-apa. Tidak sembahyang juga tak takut. Dia kemudian minum khamar, mabuk, kemudian berjudi juga tenang saja. Nah, tidak takut. Sebab tidak ada khauf dalam hatinya, aman. Tetapi yang lebih tepat lawan takut adalah berani. Ya, jadi ini Bi'anna al-amin yajtari'u 'ala Allah. Maka al-haqiqah kata Imam Ghazali, hakikat lawan daripada takut adalah berani. Sebab orang yang tidak takut dia akan berani, ya, dia akan berani melakukan. Tidak takut pada ular maka dia berani pegang ular. Tidak takut pada kegelapan maka dia termasuk dalam kegelapan. Tidak takut siksa neraka, ya dia akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada api neraka. Ya. Sekarang mukhaddimah, tadi dikatakan kita tidak mampu mengatur hati kita, kita hanya mampu melakukan mukhaddimahnya. Apa itu mukhaddimah? Di sini Imam Ghazali sebutkan. Takut kepada Allah artinya takut terhadap siksaan akibat pekerjaan maksiat yang dilakukan. Cara menghindarinya ialah menjauhi maksiat dan meninggalkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa takut itu bukan berarti seseorang itu harus sentiasa menangis sambil menyapu air matanya, tetapi orang yang benar-benar takut ialah orang yang tidak mau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari penerjemahnya. Penjelasan dari penerjemah. Di sini dikatakan wadidul khauf al-jarah walakin qad yuqabil al-wal khaif wa amin li'anna al-amin tidak ada ya. Jadi tidak ada keterangan. Itu hanya penjelasan dari penerjemah. Menangis, mengusap air mata itu tidak ada dalam teks. Yang Ghazali hanya mengatakan langsung muqaddimatul khauf arba'ah. Nah, muqaddimah. Bawahnya lagi. Nah, ada pun muqaddimah bawah nanti ya. Nah, jadi ada tambahan-tambahan dari penerjemah yang tidak ada dalam teks.
Itu tak masalah, meskipun secara makna benar, tapi tidak boleh dilekatkan kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali tak cakap macam itu. Imam Ghazali terus berkata, adapun mukadimah bawahnya atau pendahuluan khauf itu terdiri dari 4 hal. Jadi apa maksud mukadimah di sini? Kan tadi dikatakan khauf ataupun raja itu amalan hati, sesuatu yang terlintas di dalam hati dan kita tidak dapat mengawalnya. Kita hanya dapat melakukan mukadimah, pendahuluan sebelum ada khauf itu. Ya. Mukadimah yang boleh kita buat. Nanti muncul atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi ada pendahuluan, ada langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Selepas itu maka Allah berikan khauf pada hati. Jadi khauf, rasa takut itu anugerah. Ya, kita hanya mampu mengusahakan sebab-sebabnya, pendahuluannya atau mukadimah. Nah di sini Imam Ghazali sebutkan yang pertama, supaya orang dapat rasa khauf, zikrul dzunubil katsirah allati sabaqat, mengingati dosa-dosa yang telah dikerjakan dan banyak. Dosa-dosa yang dikerjakan. Nah sampai di sini ya. Zikrul dzunubil katsirah allati sabaqat. Meskipun dalam teks aslinya juga banyak. Mengingati dosa-dosa yang banyak yang telah melampau, yang telah dikerjakan. Maksudnya apa? Orang supaya takut dia kena ingat dengan dosa. Kalau tak ingat dengan dosa, dia tidak takut. Betul? Kenapa saya takut? Saya tak ada dosa. Dia tidak ingat dengan dosa-dosanya. Dosa mungkin dia memang tak ada dosa, boleh jadi macam budak kecil, kan? Atau dia tak ingat, dia lupa dengan dosa-dosa yang dibuat di masa lalu, maka dia pun tidak akan takut. Jadi cara mendapatkan rasa khauf supaya Allah berikan rasa khauf adalah dengan cara mengingati dosa-dosa kita. Jadi kembali ke belakang, ingat dulu dosa-dosa kamu. Nah sekarang soalnya bagaimana kita nak tahu itu dosa atau tidak? Maka caranya dengan ilmu, belajar. Sebab orang yang tak berilmu dia tak tahu kalau itu dosa atau tidak. Hari-hari kerja dengan riba, dia tak takut sama sekali sebab tidak tahu bahwa itu riba. Riba itu haram, haram itu dosa, dosa itu hukumannya neraka. Maka dia tak santai, tenang. Bila dah tahu, mungkin ikut pengajian, ikut kuliah atau baca buku atau dengan ceramah siapa, dia baru sadar, oh ini dosa. Jadi selama ini aku buat dosa. Astagfirullahaladzim. Maksudnya rasa takut. Ingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Ya. Jadi pasti ada ilmu. Kemudian waqafatul khusumi lagi maudu ilal mawalim. Banyak lawan yang membawa engkau kepada kezaliman. Maksud mawalim itu bukan kezaliman, tetapi yang menuntut kezalimanmu. Kasratul khusum allati maudu ilal mawalim. Banyaknya orang yang akan menuntut kezalimanmu. Ini khusus untuk orang yang suka zalim kepada orang lain, suka menghina orang, suka makan harta orang, suka mengambil milik orang, suka menyakiti orang, memukul orang atau dengan kata-kata. Ya. Banyak yang dizalimi. Kalau dia ingat itu semua, maka Allah akan berikan rasa khauf, rasa takut dalam hatinya. Ya. Tapi kalau dia tak ingat itu semua, santai saja. Ya, dia tak pernah ingat punya dosa kepada rakyatnya, terutama pemimpin. Seorang pemimpin ini peluangnya sangat besar untuk dituntut oleh rakyatnya. Maka kenapa dulu ulama-ulama kita itu bila disuruh jadi pemimpin mereka anak dipaksa. Jadi pemimpin itu dipaksa. Abu Bakar As itu dipaksa. Beliau tak anak sebetulnya, tapi paksa. Dan kami bayar Anda mesti mau, kami semua bayar. Maka Abu Bakar As itu minta juga, kalau kamu paksa saya jadi pemimpin, saya juga paksa kamu untuk membantu saya. Nah, dipaksa juga. Saya baru mau jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin peluang untuk berdosa kepada rakyatnya besar, ya kan? Maka Umar bin Khattab, ya, beliau setelah menjadi khalifah, malam-malam itu suka keliling, ya, pusingnya ke kota Madinah, cari memastikan bahwa rakyatnya telah makmur semua, telah adil, ya, keputusan beliau semua.
Dan dalam satu riwayat beliau kemudian menjumpai atau mendengar suara tangis anak kecil. Didengarkan malam-malam dia berjalan dengan seorang pengawalnya. Ada suara anak kecil menangis. Malam-malam cari suara ini dari mana? Suara anak kecil menangis. Akhirnya sampai pada rumah. Dan ketoklah rumah itu. Kemudian keluar seorang wanita. Kemudian ditanya, saya dengar ada budak nangis di sini. Ya, itu anak saya. Dia kelaparan. Hari ini tak ada makanan yang dimakan. Kemudian ditengok oleh Umar. Itu ada api menyala. Kamu masak apa? Itu saya masak daging supaya anak saya menyangka saya masak makanan. Akhirnya sebagian abang-abangnya itu karena lelah menunggu tertidur. Sedangkan adiknya masih kecil tak paham, dia menangis. Umar bin Khattab segera kembali ke Baitul Mal, kemudian mengambil gandum dan bekal-bekal makanan dibawa semua untuk diberikan pada wanita itu. Dan wanita itu tak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Dia mengatakan ini karena pemimpin, ini karena Umar yang tidak adil. Dia diam saja. Tak tahu kalau yang datang itu adalah Umar. Jadi kezaliman, ya. Meskipun Umar tidak pernah berbuat zalim, Umar sudah berusaha adil, tapi mungkin sebagai manusia ada kesilapan yang tidak beliau ketahui. Ya, dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangkanya zalim, tetapi beliau tidak berbuat zalim. Ya, kesilapan manusia biasa. Ya, selama tidak sengaja menzalimi orang lain dan dibagikan semua secara rata, ya, secara adil. Mungkin ada yang silap 1-2 dia tak tahu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Kalau dia tahu dan tidak dibuat baru Allah. Jadi ketika seseorang menyadari ada orang-orang yang dizaliminya, yang pernah dia sakiti, astagfirullah, dulu saya pernah sakiti orang itu, dulu saya pernah kecewakan orang itu, saya pernah buat marah orang itu, jangan semakin takut. Nanti macam mana kalau di akhir dia datang kepada saya menuntut saya telah menzalimi dia. Ini mesti ada. Ya. Kalau orang tak punya ingatan semacam itu, ya dia tidak akan takut. Apa yang ditakut sebenarnya sedangkan dia sendiri tidak ingat atau merasa tidak punya apa-apa dosa, padahal dosanya banyak. Lebih baik orang merasa banyak dosa meskipun dosanya mungkin tidak seberapa banyak, daripada orang merasa tak punya dosa rupanya dosanya melimpah. Jadi ingat akan banyak orang yang akan datang menuntut kezaliman. Wa anta murtahinun lam yatabayyan laka khalasu waktu, sedangkan engkau masih belum tahu lagi, ya, tidak dapat melepaskan diri dari mereka dan terus-menerus engkau mengikutinya sampai sekarang. Nah, murtahinun itu tergadai sebetulnya. Nasibmu masih tergadaikan, belum jelas lagi kamu nanti akan selamat di akhirat atau tak. Biasanya orang yang berani maksiat, yang tidak takut, itu dia menyangka aku pasti selamat. Aku pasti selamat. Aku pasti masuk surga. Jadi dia harapannya melebihi rasa takutnya. Akhirnya dia buat dosa, tak apalah nanti masuk surga. Akhirnya dia berani berbuat maksiat. Memang tidak salah bahwa orang yang mukmin pasti masuk surga, tetapi kan ada orang yang beriman dimasukkan dulu dalam neraka, yang itu tidak sadari mungkin. Jadi sehingga dia meringankan, merendahkan atau meremehkan urusan neraka, atau mengatakan begini, kalau masuk neraka paling sehari dulu. Seperti kata orang Yahudi, la tamassana nar illa ayyaman ma'dudah atau ayyaman ma'dudah. Kalau kami masuk neraka paling cuma beberapa hari saja. Padahal satu hari itu 1000 tahun, ya, di dunia ini. Dan orang Yahudi bukan sehari dua, mereka kekal kalau tidak beriman. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka kekal di akhirat, di neraka. Tapi mereka menyangka begitu, taklah. Kalau tak beriman dengan Muhammad, masukkan neraka paling sehari dua, seminggu tak salah. Akhirnya mereka berani berbuat jahat itu karena keyakinannya sudah salah.
Nah ini, jadi kita semua masih tidak tahu cuman di kubur nanti adakah kita ini masih dapat siksa ataupun kita sudah bebas dari siksa, kita tak tahu. Ya. Nah ini yang perlu diingat-ingat. Kalau tak ingat macam ini, dia tak akan takut. Ya. Kemudian kita ingat juga orang-orang yang berdosa di zaman dulu disiksa, dihukum dan sebagainya dalam hadis-hadis itu semua mesti kita ingat. Jadi ya, zikr, mengingat. Yang kedua adalah ini mukadimah supaya seseorang dianugerahi rasa takut. Zikru syiddati uqubatillah, mengingati beratnya siksa Allah bagi orang-orang yang derhaka. Pasti kau tidak akan kuat menderitanya. Allati la taqata laka biha. Orang kalau ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, maka yang sangat berat yang kita tidak mampu menahannya, maka akan muncul rasa takut. Nah, dari mana tahu itu? Lagi-lagi dari ilmu. Kalau kita tak baca Quran, tak baca hadis, tak baca penjelasan, dari mana kita tahu? Contohnya ini, orang kalau misalnya mabuk misalkan, dia akan disebat di dalam penjara, misalnya. Dia tak tahu sebat itu apa, dan rasanya disebat itu macam mana. Mungkin dia akan berani, apa minum khamr atau mungkin dadah. Mungkin dia akan takut ketika dia sudah tahu, oh sebat itu macam itu, atau dia sendiri sudah pernah disebat di dalam penjara. Dia teringat, oh dulu harus sebat sakit sangat, tak akan buat lagi. Mengingat itu membuat orang menjadi takut. Ya. Sekurang-kurangnya tahu lah apa hukumannya itu. Ya. Orang tak sembahyang ada ancamannya, orang makan riba ada ancamannya, orang minum khamr ada ancamannya kan. Dan dalam hadis-hadis kan banyak itu disebutkan ancaman-ancaman. Dosa ini hukumannya ini, dosa ini hukumannya itu, dosa ini. Ya. Maka kalau orang ingat itu, dia akan takut. Maka sebaliknya orang soleh di zaman dahulu untuk mengingat siksa yang berat itu, kadang-kadang mereka mengambil sampel dari dunia. Contoh, mereka kadang-kadang susah nak membayangkan api neraka. Cuma api neraka ya, yang katanya berkali-kali lipat daripada api dunia. Bawa api dunia, lilin, letakkan jarimu di atas lilin, panas. Nah, ini baru lilin yang tak seberapa panas, kalau letakkan 1 detik, 2 detik yang tak kuat. Panas macamnya. Macam mana nanti di akhirat yang berlipat-lipat kali. Kamu akan menanggung itu semua, sanggup disiksa. Nah, orang yang ingat itu akan muncul rasa takut. Atau tengok orang disiksa. Kita mungkin hidup sehari-hari itu penuh dengan kesenangan, dengan kemudahan, tak ada apa-apa pemandangan yang mengerikan, sehingga akhirnya rasa takut itu kadang-kadang kurang. Tapi kalau orang pernah lihat seseorang disiksa, misalnya di penjara, ya kan sering di penjara itu ada tempat penyiksaan. Ya, di penjara apa khususnya? Di Syria itu, kawan saya pernah masuk Syria itu memang mungkin boleh dikatakan neraka dunia. Orang mati biasa penjara di situ, macam-macam siksaan ada. Dan sepanjang sejarah selalu ada siksaan itu. Mungkin kalau orang pernah melihat, saya aja tak pernah melihat tapi membayangkan dan takut saya. Dibuka bajunya, kemudian dirantai di dinding, kemudian disebat, dan kemudian ada rokok dicucuk dengan rokok yang panas itu. Ada silet, tahu silet apa silet? Untuk cukur rambut. Silet, ya. Ada itu, ada pisau, guna pisau, ada apa guna apapun yang boleh digunakan untuk menyiksa. Kita bayangkan siksaan aja itu. Kalau di Indonesia dulu masa zaman parti komunis, Indonesia masih eksis, sekarang sudah dilarang. Nah, dulu di Indonesia masih ada parti komunis Indonesia. Itu ulama-ulama kita diculik oleh mereka, kemudian disiksa. Ada yang dicabut kukunya, ada yang macam-macam lah, ya. Jarinya dipecahkan dan sebagainya. Mengingat siksaan itu kan jadi takut ya. Itu baru dunia, siksaan-siksaan dunia. Ya. Bagaimana dengan siksaan di neraka yang jauh lebih mengerikan? Nah, ketika tidak ada gambaran itu, maka orang ya tidak takut. Ya.
tidak takut bagaimana mengerikannya disiksa di kubur dan juga disiksa di neraka. Maka yang kedua adalah kata Mujahid mengingati berat-beratnya siksaan itu. Nah, sebab itu gaib kita tak tahu, maka carilah benda-benda yang boleh kita lihat sebagai perbandingan. Bukan bermakna neraka seperti itu, kubur tak jauh lebih lagi. Tapi bayangkan seandainya kamu disiksa macam itu. Ada yang dipatuk ular, ya kan? Di neraka nanti kan, bayangkan ada ular kobra mematuk kamu sekali ya rasanya. Oke, mungkin kita akan cari macam apa kobra yang melukai kita misalkan. Sakitnya macam mana? Dan itu berkali-kali ya, sampai dosa-dosanya habis. Nah, jadi itu cara yang mukadimah supaya seseorang dikurniai oleh Allah perasaan khauf. Yang ketiga, zikru dha'fi nafsika an ihtimaliha, mengingati betapa lemahnya dirimu dalam menanggung sakitnya siksa yang amat sangat pedih. Siksa yang berat ditambah diri kita yang amat sangat lemah. Cemana badannya lemah ini nanti akan disiksa dan akan dikembalikan lagi, diulang-ulang. Kalau di dunia kan ada penghujungnya, itu mati. Maka kenapa orang-orang soleh dulu sabar menerima siksaan dunia? Sebab mereka tahu ujungnya mati. Bila mereka disiksa, kemudian Ammar bin Yasir, begitu juga ayahnya dan ibunya yang meninggal dalam siksaan, ya kan? Yasir dengan Sumayyah, suami istri, meninggal dalam siksaan. Kenapa mereka begitu kuat menahan siksaan itu? Sebab mereka tahu ada akhir dari dunia ini, ya mati. Tetapi bayangkan kalau tidak ada akhirnya, siksa, tak ada nantinya di akhirat nanti. Itulah kan di akhir sudah tidak ada kematian. Kematian itu nanti dalam hadis disebutkan, kematian itu akan diubah wujudnya menjadi seekor kambing. Kemudian semua makhluk melihat, lihat kambing ini adalah kematian, dan sekarang kematian disembelih sudah mati, tidak ada kematian lagi. Jadi kematian sudah mati. Kambingnya itu dalam wujud kambing disembelih, inilah kematian ya, yang sekarang sudah mati. Sejak saat ini tidak ada lagi kematian. Kamu akan kekal di alam ini, tak ada akhir. Khalidina fiha abadan, tak ada habisnya. Dan lebih banyak cuma ada habisnya. Ya udah, memang ada habisnya. Itulah kehidupan yang hakiki itu yang tak ada matinya. Kalau yang dunia ini kan ada matinya. Ya, maka lahibunnya ini cuma permainan, lagu, sudah gurau, tak sungguh-sungguh pasti mati. Kalau di akhir betul-betul kehidupan yang nyata itu di sana. Maka diri kita yang lemah dengan siksaan yang berat itu, kalau kita ingat maka kita akan rasa takut. Ya. Lain kalau orang merasa kuat, ya misalkan begini, ada orang badannya kekar, dia sering ke gym, badannya kuat, dan dia bisa exercise, disebat macam-macam. Kemudian dia diancam, kalau kamu mau disebat, sebat, tak apa, sebat lah. Sebab dia merasa dirinya kuat, badannya kuat, maka dia tidak takut. Berbeda dengan orang yang mungkin lemah, ya, tak ada kekuatan, kulitnya lembut, diancam sebat, sebat, mungkin lepaslah kulit itu disebat. Ya, nah kita ini sebetulnya lemah badan kita ini, dan manusia ini memang inna wa khuliqal insanu dha'ifa. Makhluk yang Allah ciptakan lemah. Manusia ini termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lemah. Di hutan itu kalau kita tengok hewan-hewan punya alat untuk melindungi dirinya. Kita tak ada. Ya. Kita paling kuat kuku atau pukulan itu aja. Di hutan kan banyak hewan, ada yang punya taring, ada yang punya kuku tajam, ada yang punya macam-macam, kuat hewan. Manusia paling lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dari sisi badan itu manusia lemah. Jadi bila kita sadar bahwa kita ini lemah, nanti masuk dalam kubur dan ada siksaan yang amat pedih, maka di situ ada timbul rasa takut. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari ada 4 yang mukadimah, yaitu zikru qudratillahi 'alaika mata syaa wa kaifa syaa. Ingat akan kekuasaan Allah terhadap dirimu. Dia berkuasa untuk mengambil sebarang tindakan mengikut kehendaknya bila mana masanya dan di mana saja engkau berada. Maksudnya selalu ingat Allah SWT itu mampu mencabut nyawa kita. Allah mampu menimpakan musibah kepada kita, hukuman kepada kita bila masa, di mana-mana tempat.
Bila kita ingat itu maka akan menjadi apa? Takut. Tapi kalau orang tak punya pahaman macam itu, dia menyangka begini, taklah kita di sini terkena musibah, ini kan gunung, nah, tak mungkin banjir, jadi aman. Mungkin tak orang berperasaan seperti itu. Yang banjir itu kan taman semana yang rendah, kita Sungai Mahal ini tinggi, tak akan kena musibah. Betul, mungkin banjir tak, tapi runtuh nih belakang kita nih. Kenapa kita merasa aman? Dari situ maka muncul rasa aman. Ketika orang tak ingat, tapi ketika ingat, ya Allah, kuasamu ya Allah, di belakang kita ada tangan. Allah coba pun saya pun jatuh semua tangan ketimpa gitu. Ya. Kan belum lama ada 100 orang mati keruntuhan tanah. Ya, udah berkhemah runtuh mati. Kan masih ingat beritanya di Malaysia. Jadi ini mudah bagi Allah SWT dan sudah pernah runtuh. Kita diperingatkan di sebelah sana rumah Pak atau Maji, ya, tutup sedikit peringatan jangan merasa aman. Ya. Jika Allah tak runtuhkan di rumahnya, masih di belakangnya, ya, itu kan peringatan sebetulnya mau buat kita semua. Jadi Allah baik, sangat baik. Runtuh sedikit gitu ya di belakang rumah. Muncul ular tiba-tiba di belakang rumah. Itu sebetulnya kalau kita pahami adalah pelajaran bagi kita bahwa di sekitar kamu, sekeliling kamu ada benda-benda yang Allah tak berkehendak langsung terjadi. Runtuh di bangunan, kemudian apalagi ular, kemudian haiwan-haiwan, kita itu dinamakan hutan. Jadi ketika kita sadar akan qudratullah, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa saja, di mana saja, bila-bila masa, maka kita akan, ya Allah, kita ini macam tak punya apa-apa kemampuan. Ya. Nak lari kemana tak dapat, lari ke sana. Maka fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Allah itu kita takut, tapi juga kita lari kepadanya. Nah, kita takut Allah, tapi kita disuruh lari kepada la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat mencari keselamatan dari Allah melainkan kepada Allah sendiri. Ya. Nah itu, ketika kita ingat itu semua, maka kemudian Allah akan memberikan rasa khauf dalam hati seorang hamba. Dan kita perlu minta itu, perlu minta. Jadi minta, ya Allah, berikanlah rasa khauf dalam hatiku ya Allah. Kadang-kadang orang berilmu tapi tak takut pada Allah, ya, maknanya Allah tak berikan. Tapi kadang-kadang orang ilmunya sedikit tapi takut kepada Allah. Mungkin tak? Mungkin saja. Meskipun secara logik harusnya orang yang lebih banyak tahu lebih banyak takut kan? Tapi kenyataannya kan tidak selalu seperti itu. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang mengetahui. Ulama itu jamaah alim yang mengetahui apa? Mengetahui kuasa Allah, mengetahui kehebatan Allah, pedihnya siksaan Allah, mengetahui kehebatan keagungan Allah dan lemahnya diri kita, mengetahui semua itu, ya. Nampak semua di hadapan matanya. Orang yang berilmu itu kan begitu, nampak semua jelas di hadapan matanya. Maka dia tentu lebih takut daripada orang yang tidak tahu. Ya. Orang yang tahu bahwa di lubang ini ada ular, dia akan takut. Jangan ke situ. Di lubang ini ada ular. Tapi orang yang tak tahu, jalan. Kita tahu ular kobra itu berbahaya. Ya. Tapi budak kecil mungkin macam ini, dia tak tahu. Seorang santrinya boleh menari-nari. Sebab dia tidak tahu, ya kan? Maka ketika seseorang tahu, dia akan lebih takut. Seharusnya begitu. Tetapi kadang-kadang orang yang tidak tahu masih juga tahu. Ya, misal dokter, merokok dia. Dokter, kenapa merokok? Merokok tak bahaya kan? Bahaya, kata dia. Dokter tahu itu bahaya, tahu. Kenapa merokok? Suka. Dia tahu merokok itu bahaya. Dia seorang dokter, ilmunya tak perlu ditanyakan lagi, ya.
Dan dia pun mengakui bahwa itu bahaya. Tapi apa? Hawa nafsu, suka, ya kan? Saat ada guru biologi, ya. Dia sebagai biologi, sama guru masa di pondok. Dia selepas mengajar itu merokok di luar. Jadi masa mengajar dia ada yang tanya, Pak, merokok itu kan kali Pak, merokok itu kan bahaya. Iya betul bahaya. Dia senyum ya, merasa malu ya. Kenapa masih merokok? Ya suka. Nah, macam-macam lah punya alasannya. Tapi yang pasti dia mengakui bahwa rokok itu artinya apa? Kadang-kadang orang tahu ini haram, ini dosa, ini hukumannya neraka, tapi dia buat. Ya, nah ini yang berlaku. Maka mudah-mudahan Allah kurniakan kita setelah tahu, Allah berikan kepada kita rasa takut sehingga kita tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu tadi adalah mukadimah rasa khauf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam melaksanakan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti di sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.